Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi zawil himamil muwahhadah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada waktu ini kita kembali berkumpul dalam via Zoom dalam pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan Alenan Reguruta Al-Hajj Abdurrahman Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasanya sebelum Dokter memulai pengajian, ada salah seorang santri yang membacakan pengajian sebelumnya. Kepadanya kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da takhsisil umumi hujjah. Setelah dalil umum dikhususkan dari dalil tersebut, lima baki wa qila laisa hujjah, maka yang tidak terkecualikan tetap pada hukumnya. Wa qabala bahtin an mukhassisin muni'. Sebelum membahas suatu penghususan, hukmuka bil umumi fihi fastami'. Tidak boleh menghukuminya dengan umum. Al-mabahatul awal, pembahasan pertama, fi haddil khassi wa takhsisi, khusus dan menghususkan. Al-khassu lafzun la ya'ummu aktsara. Sifat khusus itu tidak mencakup lebih min wahidin, dari satu. Au amma ma' hasri jarah, atau lafaz umum tapi sudah dibatasi. Ikhraju ba'di ma yakunu dakhala, mengeluarkan sebagian apa yang sedang masuk. Bil ammi takhsisan yusamma faqabala, pada umum dan penghususan. Al-mabahatus tsani, pembahasan kedua, fi aqsamil mukhassis, pembagian khusus. Mukhassisul umumi imma muttasil, sesuatu yang menghususkan umum ada kala lafaznya bersambung. Kama sayati dzikruhu au munasil, fa awwalun qadin jala biwahid min khamsatin wa haka kulla wahid, syartu wa ghayatun wa wasfun wa badal, wasbitna kafa kasar ma hasal. Khalas. Barakallahu fiik. Dan kami persilakan dengan hormat kepada Dokter untuk melanjutkan pengajiannya. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab karya Alaina Andre Guruta Abdurrahman Ambodale rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang khusus. Setelah kita membahas tentang umum, itu biasanya bergandengan dengan pembahasan khusus. Jadi kalau dibahas tentang umum, biasanya dibahas juga tentang khusus. Hanya satu paket ini. Kita sudah menjelaskan tentang umum. Umum itu adalah lafaz atau kalimat
yang mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali, mencakup seluruh komponennya tanpa kecuali, seperti manusia, seluruh manusia, anak, semua anak, istri, semua istri, suami, semua suami, semua yang masuk kategori makna dalam satu lafaz atau kalimat, maka itu mencakup. Berbeda dengan khusus. Khusus itu tidak mencakup keseluruhan, hanya bermakna satu saja. Seperti kata Zaidun. Zaidun itu hanya mencakup satu orang saja yang bernama Zaid. Sekalipun banyak Zaid, tapi Zaid itu hanya satu orang yang bernama Zaid saja. Namanya khusus, lafaz yang tidak mengandung makna kecuali satu saja, atau tidak memiliki komponen kecuali satu saja, bermakna satu saja. Atau khas itu, khusus itu lafaznya umum, sesuatu yang lafaznya umum tapi sudah dikhususkan. Asalnya dia umum tapi sudah dikhususkan. Seperti kata dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Mengatakan al-insan di sini sifatnya umum awalnya. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian awalnya, tapi ada pengecualian setelahnya, illal ladzina amanu. Berarti kata insan dalam ayat ini tidak bermakna umum lagi, sekalipun lafaznya kata al-insan, alif lamnya di sini istighraqil jins, tapi karena sudah diberikan pengkhususan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berarti manusia yang rugi itu tidak semua manusia rugi. Ya. Kenapa? Karena Allah memberikan pengecualian bahwa orang beriman tidak rugi, orang yang beramal soleh tidak merugi, orang yang bersabar tidak merugi, orang yang mengajak kepada kebaikan tidak merugi. Berarti ini sudah menjadi khusus, sudah tidak bersifat umum lagi. Kenapa? Karena sudah mengalami taksis. Taksis itu adalah pengkhususan. Jadi khusus, al-khas, lafaz yang hanya bermakna satu, atau lafaz umum yang sudah diberikan pengkhususan, at-taksis. Taksis bermakna pengkhususan. Kemudian kita sudah menjelaskan juga bahwa pengkhususan itu, at-taksis itu terjadi karena ada mukhassis, ada yang mengkhususkan. Jadi ada khas, ada taksis, ada mukhassis. Al-khas, lafaz khusus. At-taksis, pengkhususan. Mukhassis, yang mengkhususkan. Nah, yang mengkhususkan lafaz umum, lafaz yang umum kemudian dijadikan khusus. Apa yang mengkhususkan ini al-mukhassis? Ada dua. Ada mukhassis muttasil, mukhassis yang bersambung dengan lafaz umum. Jadi lafaz umum langsung ada pengkhususan setelahnya. Dalam satu teks, dalam satu ayat, atau dalam satu hadis. Kemudian yang kedua ada namanya mukhassis munfasil. Mukhassis munfasil, terpisah antara ayat umum dan ayat yang mengkhususkan. Mukhassisnya terpisah. Nanti akan dijelaskan. Terkadang ada ayat mengkhususkan ayat yang lain. Ada ayat dikhususkan oleh hadis. Ada hadis dikhususkan oleh ayat. Ada hadis dikhususkan oleh hadis. Namanya al-mukhassis al-munfasil. Nanti ada setelah pembahasan al-mukhassis al-muttasil. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-mukhassis muttasil. Artinya pengkhusus yang bersambungan langsung dengan lafaz umum atau kalimat umum. Nah, ini Andre Gurta menyebutkan bahwa ada 5 macam mukhassis muttasil. Yang pertama, at-takhsis bisyart. Asyart, takhsis bisyart, artinya
lafaz umum dikhususkan dengan bentuk syartiyah, bentuk persyaratan. Syarat itu persyaratan. Nanti akan kita murajaah. Pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu syarat. Nanti ada murajaahnya. Yang jelas mukhassis muttasil yang pertama adalah mukhassis syartiyah. Artinya lafaz umum dikhususkan dengan persyaratan atau dengan al-ghayah. At-takhsis bil ghayah. Artinya dikhususkan dengan tujuan, dengan batasan. Kemudian yang ketiga, at-takhsis bil wasf. Dikhususkan dengan sifat. Nanti akan ada penjelasannya juga. Kemudian yang keempat, takhsis bil badal. Badal dalam ilmu nahwu artinya pengganti. Kemudian yang kelima, at-takhsis bil istisna. Pengkhususan dengan pengecualian. Seperti tadi itu, illal ladzina amanu. Illa, pakai pengecualian illa atau siwa atau ada, kala nanti akan ada penjelasannya. Jadi ini 5 jenis pentakhsis pemberi pengkhususan yang memberi pengkhususan yang bersambung dengan lafaz umum. Al-mabahas salis, kita masuk mabahas salis. Kemarin kita sudah jelaskan judulnya. Ada fit takhsis bisyart, fit takhsis bisyart, pengkhususan dengan syarat. Wa fi qawaid, ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh Andri Gurta dalam bab ini. Kita sudah menjelaskan bahwa takhsis bisyart adalah mengkhususkan dengan penyebutan syarat. Ya. Seperti semua santri lulus. Semua, kata semua ini berarti semua, banyak, umum. Semua santri lulus jika mendapatkan nilai yang tinggi. Ini ada jikanya ini, jika apabila dia mendapatkan nilai 50%. Berarti kata semua santri lulus, ini tidak bisa dipahami secara umum. Saya santri, berarti lulus juga. Tidak, dilihat dulu. Ada syaratnya kamu lulus apa? Nilaimu harus 50 ke atas. Jadi kalau nilaimu di bawah 50 ke atas, artinya nilaimu cuma 49, 40, maka kamu tidak masuk dalam golongan santri yang lulus. Kenapa? Karena kalimat semua santri lulus, sekalipun lafaznya umum, tapi sudah dikhususkan dengan adanya persyaratan yang disebutkan setelahnya, yaitu apabila dia mendapatkan nilai 50 ke atas. Itu namanya takhsis bi syarat. Dan kita sudah menjelaskan bentuk-bentuk syarat atau huruf-huruf adawatus syarat. Adawatus syarat banyak. Makanya harus dimurajaah ilmu nahwunya. Ada idza, ada id, ada ma, ada lau, ada laula. Kemudian nanti contohnya ada nanti disebutkan. Kita masuk perkataan Andri Gurta. Beliau mengatakan yukhassu bisyartil umumu in yakun muttasilan bin nutqi fima qad zukin in dakhala asy-syart 'ala al-jumali faqad ya'udu lil jami'i wa huwa mustanad lisyafi'i wa abi hanifah wa khila 'aidun ila al-akhirah kaman ta'allama wa jadda wasfabar yanalu ma yatlubuhu minal qadar. Yanalu ma yatlubuhu minal qadar. Kata Rikuta, yukhassu bisyartil umumu in yakun muttasilan bin nutki fima qad zukim. Lafaz umum itu dikhususkan dengan syarat. Yukhassu bisyarti al-umumu. Al-umumu di sini fa'ilnya yukhassu. Naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya yukhassu. Artinya, lafaz umum itu dikhususkan dengan syarat. Dengan kalimat
persyaratan. Lafaz umum dikhususkan dengan persyaratan in yakun muttasilan bin nutqi, apabila persyaratan itu bersambung dengan pengucapan lafaz umum tersebut. Jadi setelah mengucapkan lafaz umum harus diucapkan setelahnya persyaratan. Fima qad zukin, sebagaimana yang telah dipahami. Zukin bermakna dipahami. Jadi ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Henry Furka. Jadi lafaz umum itu bisa dikhususkan dengan persyaratan apabila persyaratan itu disebutkan setelah penyebutan lafaz umum secara langsung. Tidak boleh hari ini mengatakan lafaz umum, kemudian persyaratannya nanti besok dia umumkan. Nah, itu tidak boleh. Harus bersambung. Namanya juga syarat taksis muttasil. Harus bersambung dengan kalimat umum. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian wahai suami berhak mendapatkan seperdua harta yang ditinggal oleh istri-istri kalian. Kalian wahai suami berhak mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ini lafaz ayat ini sifatnya umum. Semua suami kalau istrinya meninggal maka mendapatkan seperdua. Nah, ini asalnya lafaznya umum. Pokoknya istrinya meninggal dia dapat seperdua. Tapi keumuman ayat ini sudah ditaksis, sudah diberikan pengkhususan dengan syarat. Kata Allah, in lam yakun lahunna walad. Jika istri-istri kalian itu tidak punya anak. Nah, berarti tidak semua suami berhak mendapatkan seperdua dari harta istrinya. Tidak semuanya. Siapa yang mendapatkan seperdua dari harta istrinya yang meninggal? Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak. Berarti kalau istri yang meninggal punya anak, maka si suami tidak berhak mendapatkan seperdua. Tapi dia mendapatkan seperempat saja. Nah ini taksis bisyarat. Jadi syarat seluruh suami bisa dapat seperdua dari harta istrinya kalau istrinya tidak punya anak. Ini namanya taksis bisyarat. Disyarat dengan in lam yakun lahunna waladun. Contoh lain di suratul Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini musim haji, jadi kita kasih contoh tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrah." Siapa yang menunaikan ibadah haji dengan tamattu. Tamattu dengan umrah. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Siapa yang menjalankan ibadah haji dengan tamattu, umrah dulu baru haji. Tamattu itu dia umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian setelah tahallul masuk musim haji dia baru ibadah haji. Tidak digabungkan antara haji dengan umrah, tidak dijadikan satu rangkaian, tapi dipisah. Nah, kata Allah, siapa yang berhaji tamattu, famastaisara minal hadi, maka dia wajib menyembelih hewan ternak semampunya. Ini artinya 1 ekor kambing minimal atau 1/7 dari onta atau 1/7 dari sapi. Harus menyembelih 1 hadyu.
Jadi ini faman tamatta. Ada man di sini syartiyah. Ya. Siapa yang berhaji tamattu, maka dia wajib menyembelih hewan. Artinya siapa yang tidak berhaji tamattu, ya tidak wajib. Jadi yang menyembelih hewan hanya orang yang berhaji tamattu. Menurut ayat ini. Sedangkan dan lain ya qarin juga harus menyembelih. Tapi ayat ini mengatakan siapa yang berhaji tamattu maka dia menyembelih hewan. Kemudian Allah mengatakan faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan hewan yang bisa dia sembelih. Apakah dia tidak punya uang atau tidak ada yang jual? Tidak ada yang bisa dia sembelih. Fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sabatin idza rajatum. Maka dia boleh berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali dari menunaikan ibadah haji, sudah kembali ke kampungnya. 3 hari di musim haji dan 7 hari di luar ketika tiba di kampungnya. Siapa yang berhak melakukan puasa? Bagi yang tidak mampu. Faman lam yajid. Berarti semua mutamatta', semua orang haji yang tamattu harus menyembelih kambing atau 1/2, 1/7 onta atau 1/7 sapi. Situ semuanya secara umum. Tapi ada persyaratan. Faman lam yajid. Siapa yang tidak mampu? Berarti kalau tidak mampu boleh tidak menyembelih kambing, tapi dia harus berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah kembali. Kemudian ada lagi persyaratannya. Liman lam yakun ahluhu hadiri al-masjidil haram. Ini kalau yang tidak mampu menyembelih itu keluarganya bukan tinggal di Mekah. Artinya jika dia bukan penduduk Mekah, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji, 7 hari ketika kembali ke negerinya. Ini dengan syarat dia bukan penduduk Mekah. Tapi kalau dia penduduk Mekah, maka dia puasa 10 hari di Mekah. 10 hari di Mekah. Jadi ada persyaratan. Jadi ada beberapa persyaratan dalam ayat ini. Pertama, yang menyembelih itu hanya orang yang tamattu. Kemudian, ketika orang yang tamattu tidak mampu menyembelih, maka kalau dia tidak mampu dengan syarat, kalau ada syaratnya, kalau dia tidak mampu, maka dia boleh puasa. Puasanya ini 3 hari di musim haji, 7 hari ketika kembali ke kampungnya dengan syarat juga. Kalau dia bukan penduduk Mekah. Tapi kalau dia penduduk Mekah, berarti lain lagi masalahnya. Nah, ini contoh taksis birsyarat. Kaedahnya syarat itu boleh mengkhususkan lafaz umum kalau disebutkan secara bersambung seperti ayat-ayat tadi. Contoh bahasa kalimat biasa seperti yang saya mengatakan inja azaidun akramtuhu. Inja azaidun akramtuhu. Jika Zaid datang, maka saya akan memuliakannya. Saya akan memuliakannya. Saya akan memuliakan Zaid. Ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Saya akan memuliakan Zaid. Tapi keumuman kalimat ini dikhususkan. Dikhususkan apa? Inja'a. Inja'a. Kalau dia datang. Berarti kalau tidak dia datang, saya tidak akan memuliakan dia. Karena memuliakan Zaid dikhususkan dengan syarat kalau dia datang. Coba seumpamanya juga contoh lain di sini disebutkan Syekh, atau kita sebutkan saja kalau
Seumpamanya ada yang punya empan di kampungnya. Kalau panen ikan, kalau ikan di empang itu sudah dipanen, maka datanglah ke rumah. Datanglah ke rumah. Berarti undangan untuk datang ke rumahnya itu dengan syarat kalau empannya dipanen. Berarti kalau empannya tidak dipanen, jangan kau datang. Tidak ada mudah apa. Jadi namanya taksis bisyar. Mengkhususkan lafaz umum dengan menyebutkan syarat. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Andrew Gurutta dalam pembahasan taksis bisyar, in dakhala syartu 'ala al-jumal faqad ya'udu lil jami'i wa huwa mustanad lisyafi'i wa Abi Hanifah wa qila 'aidun ila al-akhirah kaman ta'allam wajadda wastabar yanalu ma yatlubuhu minal qadar. Ini satu kaidah ini, 3 bait satu kaidah. Kata Andrew Gurutta, indah khala syartu 'alal jumal, apabila syarat itu, persyaratan itu masuk kepada beberapa jumlah, beberapa paragraf, beberapa kalimat. Satu syarat, ada satu syarat. Tapi satu syarat ini disebutkan setelah penyebutan beberapa kalimat-kalimat umum. Faqad, maka ya'udu lil jami', maka syarat ini hukumnya kembali kepada seluruh jumlah yang disebutkan sebelumnya. Mengkhususkan syarat ini, mengkhususkan setiap jumlah yang disebutkan sebelumnya. Ya'udu lil jami', kembali kepada seluruhnya. Wa huwa mustanadu lisyafi'i wa Abi Hanifah. Ini yang dipegangi, mustanad, sandaran bagi Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Abi Hanifah. Bahwa kalau ada satu syarat disebutkan sebelum atau setelah beberapa kalimat umum, maka syarat itu berlaku untuk setiap kalimat yang disebutkan tersebut. Ini pendapat siapa? Syafi'i dan Abi Hanifah. Waqila, ada pendapat yang lain. Aidun ilal akhirah. Bahwasanya kalimat syarat ini, persyaratan ini hanya kembali kepada kalimat yang paling terakhir saja. Yang paling terakhir disebut, itulah yang dikhususkan dengan syarat. Yang menempel dengan kalimat syarat atau jumlah. Jadi kalau seumpama ada tiga kalimat yang disebut, maka yang paling terakhir yang dikhususkan. Contoh kata Gurutta, kaman, seperti kalimat man ta'allama wajadda wastabat. Man ta'allama, ada 3 kalimat di sini. Man ta'allama, siapa yang belajar. 1. Wajadda, kemudian dia bersungguh-sungguh. Wastabar, kemudian dia bersabar. Jadi ada 3. Belajar, bersungguh-sungguh, dan bersabar. Siapa? Ini man ini syartiyah. Siapa yang belajar? Ta'allam. Wajadda, bersungguh-sungguh. Wastabar, ya bersabar. Belajar, ya, semangat, membaca, menghafal. Wajadda, bersungguh-sungguh. Tidak malas-malasan. Tidak bersantai-santai. Wastabar, dan dia bersabar dengan kesulitan-kesulitannya, dengan capeknya, dengan mengantuknya, dengan laparnya, dengan hausnya, semua rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Dia bersabar. Apa hasilnya? Yanalu ma yatlubuhu minal qadar. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia kejar dari kemuliaan. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang dia cari, yaitu ilmu.
Jadi di sini syarat di sini disebutkan setelah atau disebutkan dalam 3 kalimat: belajar, bersungguh-sungguh, dan bersabar. Mendapatkan apa yang dia kejar. Yang pertanyaannya, mendapatkan apa yang dia kejar. Ini kembali kepada seluruh kalimat sebelumnya, artinya mendapatkan apa yang dia kejar kalau dia belajar sungguh-sungguh dan bersabar. Tiga-tiganya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya syarat itu kembali kepada seluruh jumlah yang disebutkan. Atau pendapat lain mengatakan hanya kembali kepada kalimat terakhir, yaitu bersabar. Siapa yang bersabar, dia akan mendapatkan apa yang dia kejar. Jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abi Hanifah, bahwa syarat itu berlaku untuk semua kalimat yang disebutkan sebelumnya. Jadi orang yang mendapatkan apa yang dia kejar, mendapatkan kemuliaan ilmu yang dia kejar apabila memenuhi 3 ini. Belajar, sungguh-sungguh, dan bersabar. Bersabar tapi kalau dia tidak belajar sama saja. Sabar di pondok tapi tidak semangat belajar sama saja. Tidak ada juga ada apa. Atau belajar saja tapi tidak bersungguh-sungguh. Asal hadir, duduk, tidur, mendengar. Tidak ada semangatnya, tidak ada murajaat, tidak ada sabarnya. Tidak juga bisa dia dapat. Jadi harus terpenuhi 3 ini baru mendapatkan kemuliaan. Contohnya dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran. Atau ada pendapat yang ketiga disebutkan oleh Imam Razi. Ada pendapat ketiga. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abi Hanifah, bahwa kalimat syarat tersebut kembali kepada seluruh kalimat umum yang telah disebutkan. Pendapat kedua bahwa syarat itu hanya kembali kepada kalimat yang paling terakhir. Ada pendapat ketiga disebutkan oleh Imam Ar-Razi, bahwasanya yang benar menurut Imam Ar-Razi ini, bahwasanya tawakuf, artinya tidak memilih. Tidak mengatakan yang pertama, tidak juga mengatakan yang kedua, tapi disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan keadaan. Contohnya dalam Al-Quran, suratul Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakafaratuhu", ini kafara orang yang bersumpah. Ketika bersumpah kemudian tidak bisa menunaikan sumpahnya, maka dia harus bayar kafara. Apa kafaranya? Fakafaratuhu it'amu asyara masakin. Asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Syaratnya atau kafara yang pertama, dia memberi makan 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa dia makan. Yang pertama, au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Yang kedua, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Ini 3 kafara pilihan, 3 pilihan kafara bagi orang yang bersumpah tidak bisa menunaikan sumpahnya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan 1 budak. Kemudian Allah mengatakan, faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan. Nah, masalahnya di sini tidak mendapatkan apa? Apakah tidak mendapatkan 10 orang miskin? Artinya dia tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, atau tidak mampu memberi mereka pakaian, atau tidak mendapatkan budak yang mau dimerdekakan. Jadi kata faman lam yajid ini syarat. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan 3-tiganya sebelumnya, atau tidak mendapatkan budak yang mau dimerdekakan, karena ini yang paling terakhir. Jadi kata Allah, faman lam yajid fasyamu thalathati ayamin fil salasati ayamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Makanya pendapat yang paling kuat bahwasanya orang yang tidak mampu
setelah dia bersumpah tidak mampu membayar kafarah, tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, tidak mampu memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 3 hari. Ya, makanya syarat ini kembali kepada seluruh pilihan kafarah yang disebutkan itu 3. Bukan cuma kembali kepada budak. Yang terakhir, kalimat yang terakhir. Ini pembahasan yang ketiga. At-takhsis bisyar. Jadi Andre Kurta cuma sebutkan 2 kaidah. Al-mabahatsu rabi, pembahasan yang keempat, fit takhsisi bil ghayah. Pengkhususan dengan al-ghayah. Tujuan akhir. Terkadang tujuan ini baik dari bentuk waktu atau dari tempat. Terkadang waktu, mengatakan saya bantu kamu, ini saya bantu kamu, ini sifatnya umum, saya bantu kamu, umum. Sampai besok, berarti tidak selamanya, hanya sampai besok saja. Kalau sudah sampai besok, selamat tinggal, saya tidak bisa lagi bantu. Namanya pengkhususan dengan batas waktu. Saya berjalan. Berjalan. Di mana saja. Sampai ujung jalan. Oh, berarti berjalan saya hanya sampai ujung jalan. Setelah sampai ujung jalan, saya sudah berhenti. Tidak jalan lagi. Berarti ada pembatasan tempat. Hanya ghaya. Ghaya itu akhir sesuatu. Kemudian Andre Gurta di sini menyebutkan beberapa kaidah. Wa fihi qawaid, ada beberapa kaidah dalam pembahasan ini. Pengkhususan dengan tujuan atau batasan akhir, ghaya, nihaya. Andre Gurta mengatakan wa khassisu bil ghayatil umuma walau zuha ila wa hatta fafhama la tadkhulul ghayatu fil mughayya wa qila qad tadkhulu fil mughayya wa qala qaumun dakhalat mahma yakun jinsal mughayya wal mubayanu mtana atau wal mubayanu na'an. Wa qala qaumun dakhalat mahma yakun jinsal mughayya wal mubayanu na'an. Wa adharul aqwali illam yahsuli dalun ala duhuliha lam tadkhuli. Min jumlatil mithali qawlus sayyidi li'abdihi la takhrujan ila ghadi. Sini Andre Gurta sebutkan juga cuma 2 kaidah. 2 kaidah tentang takhsis bil ghayah. Kaidah yang pertama, wa khassisu bil ghayal umuma. Wa khassisu bil ghayatil umuma. Khususkanlah lafaz umum itu dengan batasan, dengan tujuan, dengan akhir. Ghaya ini akhir. Bisa diartikan akhir, bisa diartikan batasan. Khususkanlah al-umuma. Al-umuma di sini maf'ul. Wa khassisul umuma bil ghaya. Wa khassisu bil ghayatil umuma. Khususkanlah lafaz umum itu dengan al-ghaya, dengan akhir atau batasan. Walau zuha, lafaz batasan ini ila, dengan memakai kata ila. Mengatakan sumtu ila gadan. Sumtu ila gadan. Saya berpuasa sampai besok. Wa hatta, atau memakai kalimat hatta.
Kalau dalam Al-Quran ila seperti faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Cucilah wajahmu, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan kalian. Apakah mencuci kedua tangan itu sampai, karena dari ujung kuku sampai ketiak itu namanya tangan, dianggap tangan. Tapi ketika disebutkan ilal marafiq, berarti tidak semua tangan dicuci, hanya sampai siku saja. Ya, sampai siku saja. Makanya ini kalimat tangan ini sifatnya umum. Dari ujung kuku sampai ketiak dinamai tangan. Tapi kata ilal marafiq sampai siku, berarti mengkhususkan yang dicuci itu hanya ujung kuku sampai siku. Bahu ini tidak dicuci ketika berwudu. Kemudian yang contoh lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus syiyam." Kemudian sempurnakanlah puasa. Apakah puasa 1 hari penuh, siang dan malam? Dan tidak. Atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam saja, sampai matahari tenggelam. Jadi puasa itu hanya sampai matahari tenggelam. Tidak bisa mengatakan saya mau puasa sampai masuk isya, atau saya mau puasa sampai tengah malam. Tidak bisa. Puasa itu hanya sampai matahari tenggelam. Ini 2 lafaz yang dipakai untuk mengkhususkan kalimat umum, dikhususkan dengan tujuan atau gaya atau intiha, akhiran, batasan. Fafhama, maka pahamilah. Kemudian kaidah yang kedua, kita selesaikan ini. Kaidah yang kedua, karena cuma 2 kaidah, la tadkhulul ghayatu fil mughayyar. Cuma ini berat juga ini kaidah ini. La tadkhulul ghayatu fil mughayyar. Batasan itu tidak masuk pada pembatasan, mughayyar, pembatasan. Ya. Seumpamanya saya berjalan sampai Makassar. Artinya atau dia tinggal di Makassar. Saya berjalan sampai Maros. Nah, pertanyaannya ini sampai Maros. Maros berarti mughayyar. Batasannya dia jalan sampai Maros. Pertanyaannya, apakah Maros dia juga jalani atau cuma sampai perbatasan Makassar Maros? Artinya kalau sudah sampai perbatasan, dia tidak sampai ke Maros, tidak masuk ke Maros. Artinya saya berjalan sampai Maros, artinya sampai perbatasan Maros. Tidak masuk ke dalam, tidak masuk ke Maros, atau tidak sampai Pangkep. Artinya kan saya berjalan sampai Maros. Apakah Maros dia juga jalani sehingga dia berhenti di perbatasan Maros Pangkep? Atau dia berhenti di perbatasan Maros Makassar? Nah, jadi kata Andre Kulta, la tadkhulul ghayatu fil mughayyar. Batasan itu tidak sampai kepada pembatasan. Jadi ketika mengatakan saya berjalan sampai Maros, berarti dia tidak masuk Maros. Dia cuma sampai perbatasan saja. Marosnya tidak dia masuki. Dia tidak jalan di Maros. Dia cuma sampai di perbatasan saja. Wakila, ada pendapat lain mengatakan kata tadkhulu fil mughayyar. Masuk ya berarti. Dan saya berjalan sampai Maros. Berarti dia masuk ke Maros. Minimal dia sampai kota. Dan jelas Maros dia juga jalani. Dia juga berjalan di wilayah Maros. Waqala qaumun, pendapat yang ketiga. Waqala qaumun dakhalat mahma yakun jinsal mughayyar. Batasan ini masuk kalau dia satu jenis. Seumpamanya
tadi ini, saya jalan sampai Maros. Apakah Maros itu bisa dijalani juga? Maros bisa dijalani. Ya. Berarti Maros masuk. Tapi kalau dia mengatakan saya berjalan sampai lautan, apakah dia juga jalan di lautan? Tidak. Berarti dia cuma sampai di pantai, tidak lah, sudah tidak jalan lagi kalau di laut. Karena kalau laut itu orang berenang, bukan jalan. Nah, jadi disesuaikan dengan jenisnya. Kalau dia tidak sejenis, maka tidak masuk. Kalau sejenis masuk, makanya menyatakan waqala qaumun dakhalat mahma yakun jinsal mughayya. Mughayya itu masuk kalau dia satu jenis. Wal mubayanum na'an. Tapi kalau beda, maka tolak. Tidak bisa masuk. Kita itu, saya berjalan sampai Maros. Berarti Maros masuk karena Maros termasuk wilayah yang bisa dijalani. Tapi kalau saya berjalan sampai lautan, lautan tidak masuk karena yang dijalani hanya daratan saja. Wa azharul aqwali illam yahsuli. Pendapat yang paling kuat, paling jelas kata Andre Gurta di sini, illam yahsuli dalun ala dukhuli halam tadkhul. Kalau tidak ada petunjuk menunjukkan bahwa dia masuk, maka tidak masuk. Artinya pendapat yang ketiga, pendapat yang keberapa ini? Pendapat yang keempat yang dipilih oleh Andre Gurta adalah disesuaikan dengan karina, disesuaikan dengan keadaan. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa tujuan itu masuk, maka dia masuk. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dia masuk, maka dia tidak masuk. Contoh, kata Rekursa di sini, min jumlatil misali, di antara contohnya, ini kaidah, qaulus sayyidi li abdihi, perkataan perintah atau larangan, ucapan seorang tuan kepada budaknya, la takhrujan ila ghadi. Jangan keluar rumah sampai besok. Jangan keluar rumah sampai besok. Ini tuannya bicara di hari Kamis. Bicara di hari Kamis pagi. Katakan jangan keluar rumah sampai besok. Pertanyaannya, sampai besok ini, apakah ketika hari Jumat pagi dia sudah bisa keluar? Karena Jumat pagi berarti besok. Atau dia baru bisa keluar nanti hari Sabtu. Karena besok itu hari Jumat itu adalah mughayya. Apakah mughayya masuk kepada pembatasan atau tidak? Jadi pendapat pertama mengatakan dia mengatakan apa? Tidak masuk. Berarti budak ini ketika besok pagi sudah bisa keluar. Karena tuannya mengatakan jangan keluar sampai besok. Pas besok pagi dia bangun sudah bisa keluar. Hari Jumatnya sudah bisa keluar. Pendapat kedua macam tidak boleh. Dia besok pagi belum bisa keluar. Harus selesaikan hari Jumat dulu. Karena macam sampai besok. Berarti besoknya juga belum bisa keluar. Berarti nanti lusa baru bisa dia keluar. Karena mughayya masuk. Pendapat ketiga. Di sini di contoh ini. Pendapat ketiga berarti masuk juga. Kenapa? Karena hari ini dengan besok itu satu jenis. Hari Kamis dia bicara, jangan tinggalkan rumah, jangan keluar rumah sampai besok. Besok itu satu jenis dengan hari ini. Berarti dia tidak boleh keluar besok. Dia bisa keluar lusanya. Berarti mughayya di sini masuk karena jenisnya sama. Jenisnya sama. Tapi kalau dia mengatakan jangan kamu keluar sampai mati. Berarti kalau mati tidak bisa lagi keluar. Jangan tunggu hidup lagi baru keluar. Jadi karena mati dengan hari ini beda. Ya. Jadi kalau sama jenisnya masuk. Kalau tidak sama jenisnya keluar.
Pendapat yang keempat yang dipilih Andre Gurta tergantung karina, tergantung dalilnya. Nah, dilihat kondisinya ketika tuannya mengatakan jangan keluar sampai besok. Kenapa dia dilarang keluar? Karena seumpamanya di luar itu ada bahaya. Ternyata besok masih ada bahayanya, berarti jangan keluar. Atau karena tuannya dia butuh sesuatu. Dia membutuhkan dia, maka jangan keluar sampai besok. Nah, besok masih dibutuhkan, berarti tidak boleh keluar sampai besok. Tapi kalau besok sudah tidak dibutuhkan, silakan keluar. Jadi tergantung keadaan dan kondisi. Makanya contohnya dalam Al-Quran itu yang banyak diperdebatkan, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Cuci tangan ketika kita berwudu, kata Allah sampai siku. Apakah siku dicuci juga atau tidak? Jadi yang mengatakan gaya itu tidak masuk, berarti siku tidak wajib dicuci dalam berwudu. Pendapat kedua mengatakan dia wajib dicuci karena siku masuk perintah. Pendapat ketiga mengatakan dilihat siku ini masuk kategori tangan atau tidak. Nah, siku masuk kategori tangan berarti dia masuk perintah untuk dicuci. Berarti tidak sah wudunya kalau dia tidak cuci sikunya. Pendapat yang keempat kata Andre Gurta ya dilihat keadaan karina. Ada dalil mata mala yatimul wajibu illa bi fa wajib. Kalau tidak sempurna pencucian wajib, maka dia juga wajib. Nah, ini betul, siku itu tidak masuk. Tapi kalau siku tidak dicuci, khawatir lengan itu tidak dicuci bagus. Karena menentukan bahwa lengan itu sudah dicuci betul, kalau siku juga ikut dicuci. Berarti ada karina bahwa siku juga seharusnya, siku juga wajib dicuci. Kenapa? Karena tidak bisa sempurna pencucian lengan kecuali siku juga dicuci. Nah, ini penerapan hukum dari kaidah ini. Insya Allah nanti kita lanjut membahas yang kelima, at-takhsisu bis sifat. Taksis dengan sifat. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh atas penjelasannya. Masih terkait tentang taksis, ya, khas dan maksus. Kemudian seperti biasanya kami persilakan kepada santri jika ada yang ingin ditanyakan silakan aktifkan mic-nya, baik itu santri yang berada di Baruga Andi Gala maupun yang berada di Pondok Pusat. Kami persilakan. Karena tidak ada yang mengaktifkan mic-nya, jadi mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan sih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga paham semua Ji. Kemudian kami mohon kembali kepada dokter untuk memimpin doa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Kami keluarga besar Dede Abad mengucapkan terima kasih kepada Dr. Al-Hajj Umar Mansur Him yang telah memberikan penjelasan terkait kitab Mursyidut Tulab. Kemudian mari kita akhiri pertemuan kita, pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.